Jadi ada 3 doa penting sebelum Bapak Ibu meninggalkan rumah. Saat kita mau pergi ke kantor, saat kita mau beraktivitas, mau silaturahim, mau pergi naik motor, mobil, ya, atau kita mau pergi berwirausaha. Doa ini harus kita hafalkan semuanya sebenarnya. Jangan cuma salah satu. Karena beda doa ini untuk beda kondisi. Mari kita cek satu persatu. Apa doa yang paling biasa kita baca saat keluar? Nah, paling ya doa yang pasti kita tahu nih. Sebenarnya doa yang ada dalilnya, yang ada sirahnya, yang ada manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama itu doa yang kita sering baca, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi ini hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, doa ini pernah dibaca oleh seorang sahabat saat mau ikut pengajiannya Rasulullah. Nah, waktu dia berangkat itu, dia sudah mau sampai, ada yang beri kabar kepada dia, wahai fulan, rumahmu kebakaran. Rumahmu kebakaran. Dia nggak percaya. Tidak mungkin, karena dia sudah baca doa ini. Karena Rasulullah memberikan sebuah wasilah bahwa doa ini akan menyelamatkan orang-orang di rumah dan juga rumah kita saat kita tinggalkan rumah. Tidak mungkin, saya sudah baca doa ini. Ternyata akhirnya dia tidak percaya dengan omongan orang bahwa rumah kebakaran. Dia baru mau masuk ke majelis Rasulullah, ada lagi yang berikan kabar, wahai fulan, rumahmu kebakaran. Karena dua ini orang yang beritahu, kira-kira percaya atau tidak? Tambah percaya, apalagi di era sahabat kan tidak ada yang bohong-bohong, tidak ada hoax. Beda sekarang ini, info-infonya semuanya ya perlu dipertanyakan. Akhirnya dia segera bergegas pulang. Sampai dia berada di kompleks, ternyata memang terjadi kebakaran hebat. Rumah-rumah banyak yang kebakaran. Tapi ternyata setelah semuanya padam, ya, ternyata rumah dari sosok sahabat ini dicek tidak kebakaran, masyarakat muslim. Rumahnya satu-satunya tidak kebakaran di antara banyak rumah-rumah yang kebakaran. Ternyata efek dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebab kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi coba kita baca itu. Sudah hafal doa ini? Yang belum, kita coba sama-sama ya, boleh ya, supaya serentak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Silakan diulangi. Tammah min syarri ma. Artinya apa kira-kira? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi betul-betul sempurna, dan dari kejahatan apa yang diciptakannya. Subhanallah. Jadi doa ini sangat bagus dan perlu kita baca sebelum kita keluar rumah. Apalagi para bikers kan sering kita pergi ngopi kan, tinggal di rumah. Ini perlu ya. Ini yang pertama. Lalu doa yang kedua, masyarakat muslimin, doa ini efeknya bagus sekali. Dan ini saya pernah dapat penjelasan dari guru kami, Masya Allah itu cakep banget lah. Apa doa yang kedua? Ini pasti sudah dihafal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Jadi di dalam doa ini ternyata ada 2 T yang kita akan dapatkan manfaatnya. Jadi ternyata 2 T ini, T yang pertama adalah kita titip kepada Allah, lalu kita terima dari Allah. Apa yang kita titip? Rumah kita. Kita titip apa? Keluarga kita. Kita titip apa lagi? Harta kita. Lalu kita terima apapun yang kita akan dapatkan saat kita keluar. Rezeki yang datang, pertemanan yang bertambah,
partner yang kita mungkin mau presentasi akhirnya dia ikut sama kita, dan pengaruh yang lebih luas. Karena doa ini bismillahi tawakkaltu, kita tawakal sama Allah, kita titik berarti. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, la takhafu wa la tahzanu. Jadi kita tidak khawatir lagi, sebagaimana tadi imam kita di awal di rakaat pertama itu baca surah, ada ayat itu bagus sekali, ya, la takhafu wa la tahzanu. Jadi tidak khawatir. Karena doa ini berarti kita betul-betul titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harta, rumah, istri, ya. Apalagi istri kita memang IRT, tidak ikut kerja. Ini doa perlu kita baca. Sangat perlu kita baca. Lalu pada saat kita melangkah, kita tuh terima apapun yang akan Allah berikan kepada kita. Dan saat kita membaca la haula wala quwwata illa billah, berarti kita memang membesarkan Allah di sini, bukan membesarkan kekuatan kita, kepintaran kita, karena tidak ada yang jago sebenarnya, Allah yang jago. Kita ini tidak hebat, tapi Allah yang hebatkan. Kita ini tidak kuat, tapi Allah yang kuatkan. Jadi kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, jadi sebenarnya kita ini tidak mampu untuk meyakinkan orang. Kita tidak mampu untuk membuat orang itu closing. Saat kita mungkin mau presentasi, kita mau berwirausaha, mau meyakinkan pembeli, calon customer, calon partner bisnis, ya, atau mungkin bos kita yang pada saat kita mau yakinkan supaya ide kita, kreativitas kita bisa diterapkan di perusahaan. Bagaimana caranya? La haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang begitu penting kita baca. Maka sebelum kita keluar rumah, baca doa ini. Karena kita sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya-upaya kita semua ini Allah yang upayakan. Jadi sebenarnya ikhtiar kita itu cuma 1% efeknya. Ya, 99% itu karena doa kita, tawakal kita. Cuma 1%, tapi jangan sampai kita lupakan 1% ini. Itu juga. Jadi orang mukmin itu 99% doa, 1% ikhtiar. Sebenarnya, jadi kita ini bekerja itu karena perintah Allah. Kita ini kenapa keluar rumah untuk mencari nafkah? Karena perintah Allah. Ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Jadi perlu kita untuk apa? Ikhtiar. Kita perlu keluar rumah untuk mencari nafkah. Bahkan sekarang orang tidak keluar rumah, yang penting gerakan jempol kita juga harus bergerak. Jualan online maksudnya. Kan sekarang cari nafkah biar dari rumah bisa menghasilkan rupiah, betul ya Bapak, Ibu? Iya, Masya Allah. Intinya ada ikhtiar. 1% di efeknya, tapi 99% wajib kita perbanyak doa. Karena doa itu senjatanya orang-orang beriman. Mohon maaf, doa ini serangannya jauh lebih kuat daripada perang, daripada kekuatan ikhtiar dari otot kita. Doa ini luar biasa. Maka jangan sampai kita mengagungkan ikhtiar kita sampai lupa dengan doa. Zikir ini, doa ini penting sekali. Makanya kenapa urgensi orang beriman itu memperbanyak doa dan juga disempurnakan dengan ikhtiar yang 1% tadi. Nah, terus doa yang terakhir, masyiral muslimin wal muslimah. Apa doa yang biasa kita baca pada saat naik kendaraan? Nah, ini kalau sudah naik kendaraan nih. Tadi kan pas keluar rumah, keluar dari pintu rumah. Nah, ini pada saat sudah di atas kendaraan, ada doa. Jadi doa ini boleh dipilih. Semuanya ada di dalam Quran. Semuanya ada di dalam Quran. Nah, terus apa doanya? Kita biasa membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada yang sudah hafal doa ini? Angkat tangannya. Masya Allah. Yang belum, silakan cari Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya apa? Kita sini mensucikan Allah. Kita ini seperti zikir, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Jadi kendaraan itu Allah tundukkan. Mudah-mudahan tidak rusak-rusak pada saat perjalanan. Ya, kan biasa itu tiba-tiba misalnya
bannya meletus, walaupun misalnya sudah ditublas, tapi bisa saja walaupun tublas bisa saja kempes atau monggo dan sebagainya. Ini doa bagus, jadi supaya apa? Ya, terhindar dari efek-efek yang negatif. Kalau baca doa ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena Allah yang menundukkan semua kendaraan yang kita pakai. Nah, di sini juga padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. Jadi motor yang kita pakai, moge kah apa, itu sebenarnya dulu tidak bisa kita kuasai, tapi Allah mudahkan. Kalau dulu kan pakai kuda, ya kan. Jadi sebenarnya motor-motor yang kita pakai, kendaraan mobil dan sebagainya dulu itu kan takit-takit lagi kalau gegas gitu. Waduh, harus lembutnya itu Allah tundukkan sehingga kita mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi betul-betul ini adalah zikir supaya kita selalu mengingat Allah. Segala sesuatu itu adalah sesuatu yang menyia-nyiakan sampai perbuatan atau kegiatan kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya baca doa ini. Atau juga biasa kita baca doanya Nabi Nuh saat dia mau naik ke atas bahtera. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Jadi ini doa dibaca pada saat berlayar. Sebenarnya karena memang Nabi Nuh kan waktu itu berlayar. Jadi kalau naik kapal ini lebih afdolnya naik kapal. Jadi kalau naik pesawat bisa juga ini ada apa-apa. Atau baca doa tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, masyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 doa ini bukan apa-apa. Karena sekarang itu ada begal, ya, ada begal, ada orang yang mau berniat jahat. Itu kan syaitan-syaitan yang berkeliaran dalam bentuk manusia. Kan minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada 2 wujud, jin dan manusia. Iya, kita harus sadar karena jin juga ada yang muslim. Jin ada yang kafir, begitu pula manusia ada yang beriman, ada juga yang kufar, yang dimana ini bisa saja mengganggu kita. Kenapa doa ini penting? Tertutup, tidak tersingkap pandangannya itu untuk melihat kita berbuat jahat kepada kita. Ya, kenapa terjadi kejadian sesuatu yang tidak diinginkan di luar sana? Itu mungkin saja lupa untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan orang itu mau berbuat jahat itu kan la haula wala quwata illa billah. Supaya kita tidak kena musibah-musibah di perjalanan kita. Karena ingat Bapak yang bawa motor pada bikers, nah rindukan ki orang-orang di rumah. Nah, gitu. Jadi perlu ini baca Bapak. Tapi yang kita lakukan ini semuanya Masya Allah luar biasa. Ini bagian dari dakwah. Mudah-mudahan setiap kita singgah di masjid itu jadi inspirasi buat orang-orang melihat kita. Semakin banyak kita ajak orang menjadi bikers, sebenarnya itu semakin bagus. Semakin tak bangka-bangka orang, rajin tuh, saya juga deh masa ini yang punya motor pergi. Nah saya ini baru sepeda misalnya kan, apalagi kalau mau kita pakai, dia tak bangka-bangka. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Kalau ada sesi tanya jawab kami persilahkan. Saya tutup dulu dengan doa. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi